Saudara-saudara, waktu saya mempersiapkan ini, bisa dibilang ini mungkin satu-satunya di mana saya waktu mempersiapkannya hampir mencucurkan air mata. Bukan karena kata besar, tapi karena sungguh-sungguh saya sangat-sangat diteguhkan, sangat-sangat diingatkan tentang apa yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Sebelumnya, saudara-saudara, kalau sebelum-sebelumnya biasanya saya khotbah sendiri dengan lebih kurang 2 jam. Saya perlu bantuan beberapa saudara di sekarang siang hari ini, jadi sudah kebayang kalau misalnya saya 2 jam, ada 1 orang maju bantu saya setengah jam, 2,5 jam, ada 2 orang, kalau 1 jam lagi 3 jam, saudara bisa cancel semua jadwal hari ini. Bercanda saudara, tapi saudara serius ini. Saya akan perkenalkan lebih dulu saudara-saudara yang ketemu saya pada pagi hari ini. Bang, tolong dirapikan depan, Bang. Yang pertama, ini hobinya katanya menggambar. Menggambar cuma 1 orang, tempat favoritnya katanya rumah. Makanan favoritnya sate Padang. Kurang ya berarti. Teman SMA saya saudara. Kita sambut dia. Saya perkenalkan sama Hengki. Maju Bang. Gak usah bawa apa-apa Bang, selain bawa diri tulisan Alkitab itu mau bawa semua. Dan kursi jangan lupa Bang. Dapil. Kalau sih dengan kamu tadi 1 orang bawa 1. Terus caranya. Oke, Bang, terima kasih Bang. Saudaranya football kan? Cuma kurang cipika-cipiki katanya. Saya duduk Bang ya. Terima kasih Bang. Satu lagi saya akan perkenalkan sama saudara-saudara hobinya katanya traveling. Ini persis banget dengan kemarin. Ada hobinya traveling, jalan-jalan gitu. Saya sarankan kalau hobinya traveling jadi sopir akap. Saudara tahu sopir akap antar kota, antar provinsi, jalan-jalan terus kerjanya. Cita-citanya keliling dunia. Traveling keliling dunia. Dan terus kemudian nonton Piala Dunia. Sebentar lagi cita-cita itu kabur. Dan saudara, makanan favoritnya ini bisa diuraikan, cukup nasi pakai kuah pasti dia suka. Karena makanan favoritnya yang berkuah katanya. Kita sambut Kak Ika. Terima kasih Kak. Duduk ya. Kita tidak boleh cipika-cipiki. Ini yang ketiga ini hobinya menyanyi. Banyak sekali hobi menyanyi dan berenang. Kita pas ada liriknya. Cita-citanya pengen punya bank. Ya, bang siapa? Bang siapa? Pengen punya bank. Kurang A ya. Saudara tahu kan abang itu orang Chinese kan? Ada Asyong, ada Abang, ada Abang. Kemarin selainnya ada Abun. Bukan Abun. Oh Abun yang di belakang. Makanan favoritku bubur kacang hijau dengan pisau malang. Saya terima sekali. Bersyukur mendapatkannya. Kaya benar. Kalau tidak disukai menunggu, oke supaya nggak menunggu lebih lama lagi kita sambut Kak Ice. Terima kasih Kak ya. Saudara dulu Kak. Menyanyi bukan menari. Yang terakhir itu supaya saudara alokasinya setengah jam, berarti saudara tahu 2 jam kan? Yang satu lagi hobinya main musik. Cita-citanya pengen punya bisnis sendiri. Makanan favoritnya sampah, gimana maksudnya? Junk food ya? Makanan favoritnya junk food. Hal yang tidak disukai juga sama menunggu. Jangan menunggu lagi, ayo panas.
Silakan duduk. Saudara, mereka akan menemani saya pada pagi pada siang hari ini. Ini forum terbuka. Ini forum terbuka untuk menanyai mereka semua. Bapak Ibu Saudara kekasih, buka hati saudara lebar-lebar, karena percuma tanpa hati yang terbuka kita tidak akan mendapatkan apa-apa siang hari ini. Saya akan buka pagi hari ini dengan ayat dari Efesus 2 yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk bengong. Amin. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk bengong. Sama kita bilang. Ya makanya coba jadi ketahuan yang mana Alkitab yang benar, mana Alkitab yang benar. Saudara udah buka lembaran yang sama ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan. Orang yang melakukan pekerjaan itu artinya bekerja, betul? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk bekerja, katanya, untuk berkontribusi, itu artinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya Tuhan mau supaya kita itu bekerja. Tuhan mau kita tidak bengong. Tuhan mau kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan mau kita bekerja. Itu sebabnya selama kita hidup kita memang harus bekerja. Amin. Amin. Ini kabar buruk buat beberapa orang mungkin. Firman Tuhan mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan menciptakan kita, merancang kita memang untuk melakukan sesuatu, untuk membuat perbedaan, untuk berkontribusi, bukan hanya mengkonsumsi. Amin. Jadi Tuhan menciptakan kita bukan hanya untuk mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman, atau bahkan mengkonsumsi udara, tetapi untuk berkontribusi, untuk melakukan sesuatu. Memang untuk itu kita diciptakan. Itu sebabnya jangan salah, jangan heran kalau misalnya kita tidak berkontribusi, seperti ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Kita merasa diri kita tidak berharga. Kita merasa ada yang kurang dari diri kita. Kita merasa tidak berarti. Karena memang untuk itu Tuhan membentuk kita. Jadi saudara-saudara, Tuhan mempunyai maksud kita ada di muka bumi ini adalah untuk berkontribusi, untuk melakukan pekerjaan. Ayat 10 ayat yang ke-8 menyebutkan tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk melakukan sesuatu, dan Dia adalah Tuhan yang baik. Ada banyak orang yang tidak baik yang nyuruh sesuatu tanpa modal. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk melakukan sesuatu, dan bukan hanya melakukan sesuatu. Sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan katakan bahwa Dia membentuk aku. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan telah merancang hal-hal apa yang dibutuhkan untuk saya, untuk kita melakukan pekerjaan tersebut. Itu kabar baiknya. Jadi Tuhan bukan hanya mengatakan untuk kita melakukan sesuatu tanpa modal apa-apa, tetapi Tuhan menciptakan kita untuk melakukan sesuatu berikut modalnya sekalian. Itu kabar baik. Dan itu kita bahas di tempat yang lain sepanjang minggu ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu belajar di kelompok kecil mengenai pelayanan. Kita akan berbicara tentang share. Apa itu share? Itu spiritual gift, heart, abilities, personality, dan experience. Artinya itulah yang menentukan, yang akan membantu kita menemukan hal apa yang Tuhan mau saya kerjakan secara spesifik. Itu akan ditentukan dari spiritual gift, artinya karunia rohani yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Itu berbicara tentang heart kita, artinya kecenderungan yang kita miliki. Terus kemudian abilities, artinya kesanggupan, kemampuan yang bisa kita lakukan, talenta ada di dalamnya. Dan terus kemudian personality berpengaruh. Dan terus kemudian experience, artinya tidak ada satu pun pengalaman kita yang percuma. Semuanya itu Tuhan rancang, Tuhan olah, Tuhan jadikan supaya membentuk shape kita masing-masing. Semuanya unik, semuanya unik, berbeda satu dengan yang lain. Nah, hari ini kita tidak akan berbicara tentang shape. Itu akan dibahas di kelas yang berbeda, dan juga akan Bapak Ibu Saudara bahas di kelas di pertemuan kelompok kecil sepanjang minggu ini. Kita akan membahas yang pada pagi hari ini adalah tentang sikapnya. Banyak orang mengetahui
mengetahui shape-nya, mengetahui talentanya, mengetahui tujuannya, mengetahui dengan persis untuk ini saya ada di muka bumi ini, tetapi tidak memiliki sikap yang benar.